Blangkon, bincang langsung konsumen. Podcast seru ngobrol soal konsumen. Halo Sobat Blangkon, masih bersama Lembaga Konsumen Yogyakarta bekerja sama dengan SSAJ dan Associate untuk mengedukasi perihal kesadaran dan perlindungan konsumen. Jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaikmu untuk podcast Blangkon di Spotify dan Google Podcast ya. Follow juga Instagram, Facebook, fanpage, TikTok, Twitter kami di @lembaga.konsumen_Yogyakarta dan follow juga IG @ssaj_associate. Sebelum kita bahas soal review, tahu dong kalian semua soal e-commerce? Ya, e-commerce adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan sekarang. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan keberadaan e-commerce, terutama orang-orang yang suka berbelanja online di internet, iya kan? Secara umum, e-commerce adalah semua aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet. Bahkan, e-commerce juga mencakup kegiatan seperti jual beli, perbankan, dan penyediaan jasa. Nah, adakah kalian yang melihat review saat belanja online? Review ini sobat, bisa berupa gambar bintang atau star, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa foto atau video, dan biasanya nih dari pembeli sebelumnya. Pernah tidak kalian kena tipu sama review ini? Misal nih ya, pas kalian terima barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin lebih kecil dari yang kalian bayangkan. Mungkin bisa jadi berbeda banget dari ekspektasi kalian. Padahal, kalian sudah pastikan produk itu dengan melihat review yang bagus. Nah, Sobat Blangkon semua, kadang kita memutuskan membeli produk dengan memilih yang bintangnya banyak. Ya nggak sih? Tapi tunggu dulu. Apa benar sih bintang ini menjanjikan kualitas dan ekspektasi yang sama dengan yang kalian mau? Nah, belum tentu kan? Lagi-lagi, kita konsumen yang kena getahnya. Kita yang merugi karena harus membayar barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau kebutuhan kita. Seperti kita ketahui bersama, review ini kan diperlukan para penjual online atau toko online untuk mendongkrak popularitas atau penjualan. Maka, apapun dilakukan untuk mendapatkan bintang ini secara organik dengan review jujurnya ataupun dengan cara karbitan dengan menggunakan jasa atau aplikasi atau mobilisasi dan fasilitas lainnya. Coba kalian bisa menyimak beberapa informasi, fakta, dan data berikut ini dari beberapa sumber yang kita punya. Website brightlocal.com ini merilis tren perilaku konsumen di tahun 2022. 99% konsumen menggunakan internet untuk mendapatkan informasi dalam 1 tahun terakhir. 98% konsumen membaca review. 62% konsumen pernah melihat review palsu di tahun 2021. Nah lo, emang ada ya fake review gitu? Nah, kalian pernah lihat juga kan soal review palsu? Sebelum kita bahas apa itu review palsu, review yang kayak mana tuh? Bisa lihat fakta lain nih. Amazon nih pernah gugat 1000 penulis review palsu di tahun 2015. Review ini biasanya ditulis oleh oknum-oknum bayaran yang tentu memberikan informasi yang tidak jujur. Nah, berarti reviewer palsu itu memang ada kan? Korbannya sekali lagi adalah konsumen. Ya, kita semua. Iya nggak sih? Kita perlu tips ya buat tahu mana review yang menipu. Coba simak tips berikut. Pertama, kalian harus lihat review yang ada komentarnya. Jangan cuma total bintangnya saja. So, hati-hati dengan bintang 5 ya. Karena bintang 5 belum tentu kualitas prima. Kedua, hati-hati dengan bahasa review yang berlebihan. Bisa nih guys, ada
ada review bagus, tapi kesannya lebay gitu. Nah, ini patut dicurigai. Misal nih sobat, di review bilang, produk ini bisa menurunkan berat badan hingga 5 kilo dalam sehari. Nggak mungkin banget kan? Nah, yang kayak gitulah. So, jangan mudah percaya dulu ya, lihat lagi. Ketiga, kamu juga harus cek and recheck waktu dan tanggal setiap review. Kenapa? Kalau jam dan tanggal bersamaan, kemungkinan itu review yang menipu alias palsu. Keempat, periksa deh histori review yang pernah dilakukan reviewer sebelumnya. Kalian bisa loh periksa akun reviewernya. Sekali lagi, review yang bagus belum tentu tokonya terpercaya. Atau produk dengan review bagus belum tentu kualitasnya. Nah, Sobat Blangkon sekalian, dari yang kita sebutin di atas, maka kita semua harus waspada dengan review bagus dan menggoda. Jangan gampang tergiur dengan review bintang 5 atau jenis review lainnya yang tadi sudah kita sebutin ya. Sekali lagi, fake review memang ada, tetapi bukan berarti kita harus takut buat belanja. Hanya saja, kalian harus awas dan waspada dalam membaca tanda. Kalian harus bisa bedakan mana toko yang terpercaya, mana yang tidak. Mana barang yang sesuai dengan yang kalian maksudkan, mana yang tidak. Dan tentu saja, kalian harus bisa bedakan mana review yang jujur dan mana yang tidak. Sekian episode kali ini, pantengin terus episode seru dari podcast Blangkon lainnya. Aku, Novida Eni, dan segenap kru Lembaga Konsumen Yogyakarta bersama SSAJN Associate, pamit dulu ya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan Blangkon, bincang langsung konsumen. Nantikan episode selanjutnya.